Shalli wasallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kamu itu kalau pengen sukses melakukan pekerjaan, pertama kali yang harus kamu lakukan adalah wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong kamu semua bisabri dengan sabar wassolati dan sholat. Makna daripada sabar adalah al-juhdu ma'al istimrar, usaha sungguh-sungguh, terus menerus, pantang menyerah, jangan berhenti sebelum berhasil. Nanti berhasil kamu. Kamu tidak ngaji tenanan naik, ngaji terus lah. Oh nanti rencana saya, jadwal saya tuh ngajinya full. Nanti makan sistemnya di catering di Parakes ini ya. Jadi ada tempat makan khusus dan semua tempat duduk santri rencana saya berbentuk kursi. Jadi waktunya istirahat langsung tidur. Pakai remote cheat langsung tertutup rapat. Santri putri nggak bisa lihat santri putra nggak bisa santri putri, dilihat semua. Tujuan saya biar benar-benar maksimal. Kami sodorkan metodologi Al-Arba'in fi Nahwi wa Sharh Al-Lugha. Ini dalam rangka untuk percepatan. Loh, apa kita nggak tahu? Allah berfirman, yuridu bikumul yusra. Allah menginginkan kamu semua yusra, kemudahan. Yuridu bikumul yusra. Allah menghendaki kita semua ini mudah. Wala yuridu bikumul usr. Allah nggak kepingin kamu sulit, ya nggak? Kami ini toh, saya memudahkan kamu. Paham Gus? Saya pengen memudahkan kamu. Jangan sampai kesulitan. Nyampe Rasulullah mengatakan yasiru wala tu'asiru, yasiru mudahkan, wala tu'asiru jangan dipersulit. Kalau santri Al-Mubarak ini bisa kaya semua, alim semua, sukses semua, santrinya banyak semua, pangkat derajatnya tinggi semua. Kenapa kamu fakir? Kenapa kamu bodoh? Kenapa kamu tidak sukses? Kenapa kamu tidak punya pangkat derajat yang tinggi? Bukankah Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang diinginkan oleh Allah, kamu mendapatkan pangkat derajat yang tinggi. Allah itu yang dahulu. Yarfa, maka Allah akan mengangkat. Alladzina amanu, banyak orang yang diangkat, tidak cuma 1-2 orang. Alladzina amanu, mereka-mereka yang yakin kepada Allah, yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala totalitas, tidak dengan uang. Saya ngangkati santri mondok ke Al-Mubarak, memang seperti itu. Sing asli bayari sama mampune, nggak bayar juga nggak apa-apa. Santri Al-Mubarak itu 80% sudah bayar. Bahkan anak saya di sini itu sudah bayar kabeh. Nek bojoku saya nemen. Saya mondok di sini 21 tahun, bapak ibuku udah tanggung jawab. Percaya nggak? Ibuku kalau datang atau gelundung menang bayar atau nyangoni atau ninggali beras. Jadi kami sodorkan sebuah metodologi ini adalah untuk memudahkan. Orang pengennya itu hidup mudah, tidak sulit. Percaya nggak? Makanya saya ini rencana pengen menciptakan teknologi menanam padi di dalam gedung. Jadi tempat kajian toh itu, jadi di sini itu ada tanaman padi sini. Bagaimana supaya padi itu ditanam 1 minggu sudah memanen? Caranya ngunduh gimana? Pakai alat biar hebat. Kalau perlu itu tanaman-tanaman itu toh dikawin silang semua. Ada kambing dikawin silang sama sapi, jadi kambing melahirkan sapi. Paham? Bareng sapi melahirkan kambing. Ya caranya nggak gitu. Ada benih yang luar biasa. Truwelu halal apa haram? Halal, ya kan? Truwelu, sperma truwelu dikawin silang sama sapi.
Pada akhirnya dimasukkan di rahimnya sapi. Sapi kalau melahirkan anaknya berapa? 17, 20. Mungkin nggak? Mungkin. Yasiru wala tu'asiru. Kita dalam rangka untuk memudahkan. Semoga dengan metodologi ini mudah. Halah, namu sorok lugat itu ilmu mati, ilmu mati. Ilmu yang tidak bisa berkembang biak. Beda dengan fikih loh. Kalau fikih itu ilmu berkembang biak. Bagaimana hukumnya cloning? Bagaimana hukumnya KB suntik? Bagaimana hukumnya bayi tabung? Bagaimana hukumnya ada seorang wanita, suami istri mandul. Lalu diambilkan sperma lelaki lain. Diletakkan di rahimnya istrinya. Dilala istrinya hamil. Ini kalau lahir anak siapa? Lahir rupanya persis kayak lelaki yang sana. Coba anak siapa? Ini kan fikih kan? Seumpamanya manusia bisa terbang dengan alat-alat tertentu, bisa terbang. Kan mungkin juga. Kemudian ada orang sholat di awang-awang. Sah nggak sholatnya? Sah nggak? Itu namanya ilmu fikih. Yang ada perkembangan zaman. Kalau ilmu fikih memang berkembang, tapi kalau namu sorop lugot itu nggak berkembang. Kalau kalimah itu qaulun mufradun, kalimah adalah ucapan yang satu. Sampai kapanpun kalimah adalah ucapan yang satu. Apa kalimah? Terima ngapal ke ucapan yang satu sampai no nyampe gak iso lek kenemenen zaman asli zaman. Apa kalimah? Kalimah ada? Awet zaman Nabiullah Adam ila yaumil kiamat kalimat ada 3. Lu ada santri mondok sudah sekian tahun. Ditanya kalimat ada berapa? Kok nyampe nggak bisa jawab mantan niate gede ke awak tok. Al farqu bainal insan wal hayawan. Al insan hayawanun natik. Manusia itu diberi akal sama Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah terjadi pada seekor kambing. Ada kambing 100 tak ulang gitu. 1 tahun 2 tahun akan dikalahkan sama santri siji. Aduh. Aja dihadapkan saya. Saya itu kalau dingin itu akal saya error. Saya kalau kepanasan malah cerdas saya. Kalangan-kalangan tertentu itu pengen hidup panas, pengen hidup banyak masalah. Nah kamu kan pengennya nggak ada masalah kan? Kalangan-kalangan tertentu senang punya masalah. Menjadi pimpinan di Indomaret, menjadi pimpinan di Alfamaret, menjadi pimpinan di Carrefour, menjadi pimpinan di Ramayana, menjadi pimpinan di Sri Ratu, menjadi pimpinan di Paragon, menjadi pimpinan di Adan, menjadi pimpinan di Alfamidi, menjadi pimpinan di Aneka Jaya, menjadi gitu. Ya enggak? Orang yang sukses itu orang yang banyak musibah. Paham? Kalau kamu pengen sukses, caranya perbanyak musibahnya. Musibahnya sidik kena musibah uangnya kiriman entek mumet ngono pengen jadi orang sukses Jadi dari zaman dulu sampai sekarang kamu mondok di mana-mana kalimah itu ya ada 3. Kok nyampe sampean gak hafal ya ancen sampean ini serang genah tenan no. Kalimah ada? Ya. Sebutkan. Isim fi'il huruf dinamakan kalimah. Kalimah apa kalimah? Ucapan yang satu. Kalimah ada 3. Sebutkan isim fi'il huruf. Apa isim? Apa fi'il? Apa huruf? Pokoknya itu kalau ada nama, apapun namanya, kursi. Kursi itu nama sesuatu yang seperti ini namanya kursi. Ini terjadi kalimah isim. Paham? Zaid kalimah isim. Nama orang. Saya duduk di atas kursi. Tuh kursi kafe ya. Nah sini biar koyok ning kafe. Saya ngerono kopi ini. Nanti kalau saya punya uang atau setiap kajian ada apa? Ada pelayan khusus. Saya itu pengen balas dendam sama orang Arab Saudi yang dulu orang Indonesia berbondong-bondong ke Arab Saudi menjadi budak di sana, menjadi pembantu di sana. Awas sih, tak wale ini. Orang Arab pengen tak jadiin pembantu. Orang Hong Kong, orang Singapura, orang Taiwan, orang
Korea apa sih? Kalau perlu artis-artis Korea, tak tekano kabeh, melayani santri-santri, kon kudungan kabeh. Mungkin nggak? Mungkin. Kalau ngaji kita sungguh-sungguh, gerak cepat, disiplin, kreatif, aku yakin. Caranya toh anggap ini pondok kamu, ini jangan pondok saya, kamu kira genang. Anggap ini pondok kamu ini, pondok kamu sendiri, kamu yang berhak untuk mengatur semuanya. Jangan pernah bermasalah dengan sesuatu yang dihadapi. Dieksekusi semua, menjadi yang lebih baik. Jarang banget pondok pesantren mengizinkan santri bawa HP, percaya nggak? Di saat saya mengizinkan kamu bawa HP, justru ini untuk berkarya. Perbuahnya karya kamu. Paham? Teman kamu dipotret, setelah itu ditulis, dijual 10.003. Bagi yang mau silakan hubungi nomor saya. Aku yakin ada barang kamu upload seperti itu, insya Allah ada yang nunggu. Ya enggak? Mesti mau komen waki. Nanti dijawab, mohon maaf, saya motonya salah. Yang saya foto itu sandal. Kebetulan ada temanku yang lewat tadi pas moto sandal. Mohon maaf. Pada akhirnya, sandalnya harganya berapa? Pasti ada orang yang digerakkan oleh Allah seperti itu. Jadi setiap selesai ngaji, kamu ngupload barang. Kamu punya bisnis di Lazada. Kamu punya bisnis di Shopee. Kamu tidak harus punya barang. Sistemnya itu kerja sama itu semua. Itu setiap selesai ngaji, kamu buka HP, orang pesan pirang-pirang. Tidak perlu kamu yang maketin sana semua. Kamu tinggal memindahkan uang cung gitu. Itu satu hari kamu cari uang 1 juta, 2 juta, 3 juta atau kecil. Yang jadikan nggak kecil kamu yang naudzubillah minasyaitonir rajim. Wasyate. Padahal seumpamanya kamu semuanya sregep, semua ayah ibu kamu bangga. Percaya nggak? Kamu bangga, itu mobilku angin buat upload ngono, dijual. Mobilnya Romo Yaiku, nggak perlu mahal, cukup 400 juta. Nanti kalau ada orang yang sanggup beli toh, laporan ke saya, Ustadz ada yang nawar, Ustadz 350 Ustadz, gimana Ustadz? Udah lepas, tambahi untung 20 juta. Lah saya beli itu harganya cuma 305 juta kok. Lah bocil berapa? 400, laku 350. Kowe tawani untung 20 juta. Saya sing tengok-tengok untungnya lebih banyak. 3 juta. Kamu dapat untung 20 juta. Saya beli mobil lagi, tak pasang, bu upload meneh. Mobil penuh dengan barokah. Telah dinaiki Romo Yai saya dan Bunyai. Bagi anda yang mau beli, Masya Allah, anugerah yang luar biasa. Tidak perlu mahal-mahal, 400 juta. Coba, lain waktu ada orang yang nawar 300 juta. Apa kata kamu? Saya ini kulaan sama Ustadz itu 350 juta. Kalau mau silakan, silakan, nggak usah mahal-mahal, 370 juta. Aku yakin, wong sa Indonesia Raya itu ada yang mau beli. Alasannya lit tabaruk, percaya nggak? Lah dibeli 340. Kamu ngomong sama saya, Ustadz ini ada Ustadz, iya nggak apa-apa. Kamu saya beli untung lagi 20 juta. Coba, baru mondok 2 bulan, 1 bulan sudah dapat untung 20 tambah 20, 40 juta. Coba. Apa rabi sugih diajak sebenarnya, paham? HP itu manfaatnya luar biasa. Lah pikiranmu pikiran elek isine ning otakmu ki porno kok, makane nak mikir nanti santri kalau membawa HP disalahgunakan, apa ngurus dan pengasuhnya itu suudon ya. Ngono kok ngasuh pondok. Kalau ngasuh pondok itu husnudon, jangan suudon. Lah pikirannya porno ya, makane mikir santri bawa HP isine porno. Santri bawa HP isinya game. Nah, pikiranmu pikiran game. Kalau saya kan pikirannya sukses. Loh, HP itu menjadikan orang sukses, percaya nggak? Ya.
Loh, sampean makan nasi-nasi saja nggak ada lauknya langsung cung di video call. Ma, tolong ma, lauknya di video call ma ya. Sampean makan sambil bayangkan, Masya Allah. Pada akhirnya apa yang terjadi? Mama kamu itu loh, pesan GoFood disuruh nganterkan ke pondok. Barokah HP itu. Barokah HP itu. Kalau nggak barokah atau anak saya gak satu kono, anak saya 10, satu kono HP 15, turah 5, coba. Sing lahir perecet lagi, bayi abang itu satu kono HP, harganya 8.500.000. HP-mu 1,5 juta. 3 GB, 3 RAM Sina kalau RAM Doni. Santai kan. Nanti kalau kamu ahli, insya Allah. Pembik yang sukses, Duriya Kanjeng Nabi itu yang kaya. Paham? Sekali nikah istri 4. Mas kawinnya 1 miliar semua. Aku yakin Cah Putri itu gelem semua. Hele, pret. Duit. Wong aku pernah dibilangin nama istri saya. Semoga saja istri saya nggak nonton. Apa kata istri? Mas, kalau panjenengan mau menafkahi saya 1 bulan 1 miliar, silahkan panjenengan nikah lebih dari 1. Padahal saya kecil nanti mau menafkahi 1 miliar. Ini kecil, ini cuma 1 miliar, waktu segelo lah keluar. Cuma saya itu nggak mau repot. Nggak mau repot, hidup itu enak yang fresh. Mana. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, koyo ngedan. Orang-orang yang poligami itu rekoso uripe. Pada akhirnya apa terjadi coba? Tidurnya tidak di istri 2, bukan istri pertama, tidak tidur di istri kedua, tidak istri ketiga, tidak tidur di istri keempat, tidak turune ning gone masjid. Mergo dienek-enekno bojone. Paham? Nek wonge bentuke ngene iki Masya Allah. Nak mecucu Masya Allah ngalano curutnya. Ya. Apa kalimat? Ada berapa kalimat? Bukan isim, fi'il, apa isim, apa fi'il, apa huruf. Nah, saya duduk di atas kursi. Saya kalimat. Sebab nama. Saya itu nama. Nama siapa? Nama orang yang ngomong. Itu saya. Masuk kamu. Kalau kamu itu yang saya ajak ngomong. Kalau dia orangnya nggak ada. Dia lelaki satu, berarti wong ora ono. Yang ada di sini namanya kamu. Saya duduk kalimat fi'il. Kenapa duduk dikatakan fi'il? Pekerjaan. Di atas kalimat sebab tidak nama, tidak pekerjaan. Nama lah Ustaz. Nama apa? Duduk di atas itu kan nama sesuatu yang di atas kursi Ustaz. Lah di atas kursi yo pantat to ngerang genah. Lah yang di bawah pantat itu Ustaz, di bawah pantat itu yo kursi itu ngerang genah. Lah beina itu lho, beina pantat dua kursi ngerang genah, ora ono barange. Enggak ada barangnya. Berhubung enggak ada barangnya, makanya namanya huruf. Kursi kalimat. Sebab kita belajar tulisan Arab. Alhamdulillahilladzi alhamdulillahi ala ma syara'a minad dini wa hada ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa sahbihi ajmain gitu. Itu tulisan-tulisan itu kita orang ini enggak paham. Wong tulisannya itu melungker-melungker bingung ke wong. Ya enggak? Ya maklum kita orang Jawa. Kita orang Indonesia, jadi nggak ngerti. Sehingga dibutuhkan sebuah tanda-tanda, dibutuhkan sebuah alamat. Sebelum kita bahas alamat, saya akan membahas tentang metodenya dulu. Yang pasti metode arba'in cuman ini saja. Sak lembar tok, sampeyan belajar sak lembar tok nyampe 40 dino ra katam ora paham ngancen isu. Masya Allah tenan sampeyan. Leng santri mondok kursus 40 hari yo. Ndak saya ketok ping loro. Pertama pas
Teko nomor 2 pamitan mulai. Serang genah sebenarnya. Rumah samu gak ada. Sering terjadi seperti itu. Tapi aten mau iki ra genah ya, khianat sama orang tuanya. Bayar 1.500.000 kok dibuat seperti itu, ya ra genah. Ustaz, kenapa bayarnya mahal? Loh, bayar murah ya sampean enggak menghargai. Kenapa nasibnya sandal jepit itu kok dibiarkan begitu saja di depan rumah? Kok enggak ditata rapi di rak sandal yang bagus? Regane 10.000. Lho bojoku kalau ngeluarin sandal yang harganya 250 juta. Itu toh anggir bar bepergian toh digowo dicangking dibawa kemana toh yang nyampe kamar toh dilebokno ning gone kotak meneh, dilebokno kotak amal Bang. Dimasukkan di lemari nih dikunci. Paham? Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya harga. Nah masalah sandal itu insya Allah lebih kuat jepit. Jepit gawe galap lari, jegur kalen, jegur sungai beres, percaya nggak? Sandal-sandal seperti itu toh kena air langsung bedat. Paham? Pengen yang murah apa yang mahal? Kalau murah itu anti galau. Kalau mahal banyak galau. Pengen yang mahal apa yang murah? Murah. Kalau pengen murah, nanti kalau kawin, mas kawinnya 100.000. Nanti istri kamu akan disepertikan oleh Allah seperti sandal jepit yang harganya 10.000. Kalau nggak percaya buktikan. Akibatnya ngalor ngidul itu, nggawa kaos oblong, ono tulisane. Alhamdulillah. Tapi kalau istri kamu beri mas kawin 250 juta sebagaimana Rasulullah memberi mas kawin. Ya kan Rasulullah nikah dengan Sayyidatina Khadijah, mas kawinnya apa coba? 20 unta. 20 unta itu kalau untanya murahan itu setidaknya ini tuh 20 juta loh. Paling murah 25 juta. Anggap saja 20 juta. Anggap saja di Indonesia ini nggak ada unta kemudian pakai apa itu? Pakai sapi. Sapinya harganya 20 juta. 20 juta kali 20 berapa coba? 400 juta. Mas kawinnya Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah 400 juta. Kowe kira genah mas kawin seperangkat alat sholat. Gunake sajadah gratisan saka nggone wong haji. Rukoe njaluk maane. Kamu payah kamu. Payah kamu. Qur'ane wis lawas. Bojomu mbok seperti itu kan. Itu ada ulama yang mengatakan ngono kuwi ora sah. Mergo ora berharga ngono. Mas kawin sing berharga. Tak sponsor ke you, santai you. Loh, kalau perempuan ini mas kawinnya 250 juta, biar kawin mbak ilir-ilir kabeh. Alhamdulillah. Wis mas ora kerja ora apa-apa, ya enggak? Nanti yang 50 juta taruh di Indomaret, 50 juta Alfamaret, 50 juta Alfamidi, 50 juta di Aneka Jaya, 50 juta dibuat santai-santai. Itu 50 juta dapat untung 2 juta. 2 juta kali 4, 8 juta. Loh, ini ada nganten baru, penghasilannya 8 juta setiap bulan, masih pegang uang 50 juta. Bojone nggak pernah kerja, itu nggak masalah. Kalau perlu, perempuan ini pergi ke pasar, beli kain putih, dibuat kain kafan. Mas, udah mas, tidurlah. Ini ada kain, buat untuk tidur. Kalau perlu, bawakan bunga, Bang Bore, sekalian batu nisan. Udahlah mas tidur selamanya, gak apa-apa. Lu ini tidak akan bermasalah. Nah kalau mas kawin ini seperangkat alat sholat, bojomu gak kerja, ngeluh siramu. Percaya gak? Kalau seperti ini kan aman, ya gak? Aman ya? Aman kan? Sampai cukup, pekerjaan kamu cukup membaca tahlil setiap hari. Al-Fatihah ila qadrati zaujah. Zaut. Gitu lah. Oke ya. Nah, ini metodenya cuma ini doang, hanya satu halaman no nyampe gak iso ya ancen sampean is ngejak gelut tenan no. Satu halaman doang. Kalimat isim terbagi menjadi 2. Apa? Huruf mabni. Mana mic-nya mana kuning mana? Ada nggak? Nah, santri rada cerdas.
Ngene iki nggowo kempringet aku. Kempringet aku. Murab mabni. Apa murab? Bisa berubah. Apa mabni? Kalimat fi'il ada? Sebutkan. Apa mabni? Apa murab? Kalimat murab selama-lamanya. Inti kata metode arba'in cuman ada 5. Kalimat isim yang murab, kalimat isim yang mabni, kalimat fi'il yang mabni, kalimat fi'il yang murab, kalimat huruf mabni. Cuman ini saja. Kalau kamu sudah memahami ini dan pakai rumus-rumus ini beres, nanti dipraktekkan. Praktekkan caranya, tembuskan baca safinah nyampe katam. Takrib baca takrib nyampe katam. Fatul Qorib nyampe katam. Fatul Mu'in nyampe katam. Fatul Wahab nyampe katam. Ihya Ulumuddin nyampe katam. Al-Fiqhu Al-Mutim. Seumpama kamu menguasai 7 kitab itu, maka semua kitab kukut semua. Kosakatanya sama. Percaya nggak? Sama. Odo karo saya ngomong gini, kalau kamu pengen sukses, yang penting uang kamu banyak, angger duitnya akeh lebih beres. Kowe golek kiai bentuk piye to teko kabeh. Percaya enggak? Mencari profesor, doktor, rektor, dosen sing piye wae iso, membuat pondok pesantren iso, membuat sekolahan yayasan bisa. Kan kita ingin ini, itu sekolah udah ada. Sebentar lagi ada universitas. Orang arah ya anak-anak saya tak suruh sekolah. Anak saya 10 nggak ada yang sekolah semua. Hah? Apa enggak sukses? Dong pite-pite ora tahu sekolah we sukses kok. Wedhus-wedhus Masya Allah. Wedhus-wedhus itu kambing-kambing itu kalau Dzulhijjah, kalau bulan besar Masya Allah wisuda kabeh. Masa enggak? Kamu enggak usah khawatir kamu. Kanjeng Nabi enggak sekolah nyatanya yang genah. Yang dipelajari Rasulullah apa coba? Ilmu agama doang. Masa ilmu agama tidak bisa menyelesaikan permasalahan hidup? Ada. Alhamdulillah, Al-Mubarak pemecah rekor. Santri terbanyak tidak sekolah. Percaya nggak? Yang sekolah sedikit. Pondok-pondok sana itu toh. Kalau ada pondok nggak ada sekolahnya, Inil Manfus. Ketip-ketip. Kalau Al-Mubarak ini nggak ada sekolah. Kalau kamu pengen tahu pondok pesantren itu berkualitas apa tidak, cukup lihat santrinya. Banyak yang sekolah apa yang tidak. Kalau banyak yang sekolah berarti tidak berkualitas. Berarti nggak berkualitas. Kalau banyak yang tidak sekolah berarti berkualitas. Berarti santri-santrinya percaya dengan keilmuan kiai. Isim mu'rab itu isim yang bisa berubah. Ada lafaz zaid. Bagaimana berubahnya? Zaidun, zaidan, zaidin. Nah, zaidun, zaidan, zaidin toh ini namanya isim mu'rab. Diterangkan pada halaman 33. Pada halaman 33 itu diterangkan tentang al-mu'rab. Al-mu'rab ma huwal mal-mu'rab. Al-mu'rabu al-lafdu yataghayyaru fi akhirih fi sababil al-awamil ad-dakhilati alayya labdun aw takdirun. Matalan Zaid yataghayyaru zaidun, zaidan, zaidin. Matalan Musa wa takdiruhu muqaddara bi wujudil alif fi akhirih li'anna al-fatha wal kasrata wal li'anna dhammata wal kasrata wal fathata wal kasrata la yujadu fi akhirih. Fasara Musa idza kana al-awamil adakilah ala Musa la yataghayyar abadan. Fakana alamatuhu mutaghayyiran fi akhirih li'annahu ism maksur. Matalan jaa summa dakhala alaihi zaid fasara jaa zaidun. Idza dakhala alaihi ra'aitu fasara ra'aitu zaida. Summa idza dakhala alaihi marartu bi zaidin. Idza kuntum yataghayyar lafaz zaid bi Musa fakana fakuntum yatalafadu bi Musa alladhi dakhala ala al-awamil adakilati alayya. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Rumangsamu nak ora pernah ning gone Timur Tengah terus iso bahasa Arab ngono. Kurang genah kamu. Ini adalah isim mu'rab. Apa mu'rab?
Berubah. Ini adalah contoh-contoh perubahan. Paham perubahan? Perubahan yang terletak pada kalimah. Yang pasti kalimah yang murab ada dua. Isimnya kalimah yang murab ada dua. Sebutkan. Isim fi'il. Yang isim contohkan Zaidun, Zaidan. Yang fi'il contohkan yadibu, yadiba, yadrib. Kalau kamu tidak paham, video ini setel meneh. Kemudian video-video saya ambil, masukkan di YouTube-mu. Kalau perlu kamu punya YouTube, setiap hari ngupload video saya, insya Allah jadi YouTuber kamu. Ini kok santri-santri semuanya ngikutin semua, masya Allah jadi YouTuber semua. 1 bulan bisa dapatkan 100 juta, 200 juta. Lawang sing Nikita Mirzani sing pamer pupu, pamer buah mangga. Sing pamer itu saja setiap bulan bisa menghasilkan 1 miliar, 2 miliar. Lu santri nyempret siti 100 juta kok nyampe raiso yancan nih. Masya Allah kowe iki. Uripmu ngentekno kiriman tok semeno. Masya Allah lo. Bedanya apa gitu lo? Jadi ini kowe dekat dengan Allah. Yang berjalan ini kita sih nggak dekat dengan Allah saja bisa. Masa sampan kalah sama Baim Wong gitu loh. Masa kalah sama youtuber itu loh. Bedanya apa gitu loh? Sudah dibuatkan video, tinggal diambilin, cung. Terjadi loh. Kena sama. Jadi isim yang murab ini kalau kamu lihat, coba. Yang perubahannya dohiroh ada 5. Yang perubahannya kelihatannya ada 5. Yang perubahannya dikira-kirakan ada 4. 5 ditambah 4 sama dengan 8. Lu kok 8 gimana toh Ustaz? Wong 5 ditambah 4 kok 8? Bukannya 9 kah? Bukan. Lu kok bukan gimana? Di sini ada isim manqus. Di sini ada isim manqus. Di sini juga ada isim manqus. Barangnya cuman satu. Barangnya cuma satu. Makanya 5 itu ditambah 4. Yang asli 3 itu. Makanya sama dengan 8. Berarti isim yang murab ada 8. Ustaz, kalau ngajar itu yang pelan-pelan Ustaz. Nah, pelan-pelan berarti gak cerdas wong. Paham? Kenapa pesawat itu lebih laris daripada naik becak? Kalau ke Jakarta naik pesawat sama naik becak, kenapa yang ngantri lebih banyak yang pesawat? Sebabnya apa? Cepat. Walaupun pesawat itu cepat akan dikalahkan HP. Makanya orang punya pesawat sama orang punya HP lebih banyak punya HP. Dengerin itu yang dolor sedikit itu loh. Oke. Berarti isim yang murab ada 8. Sebutkan. Isim mufrad, isim musanna, jama', asma sita, isim maksur, isim manqus, isim yang muncul pada yang mutakalim, gaya murab. Hafalkan caranya. Tidak ada seorang santri yang matanya melihat pelajaran agama, melihat seorang kiai, melihat seorang pengasuh menyampaikan orasi ilmu agama, kecuali dosanya mata akan dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata yang sering dibuat melihat cewek-cewek, paha-paha, melihat film porno, video porno, rontok kabeh nabar ngaji. Kal walad alladzi yulad, seperti anak yang baru dilahirkan. Engko ning kamar ngeti cewek meneh, ngaji meneh, rontok meneh. Ngeti meneh, ngaji meneh, rontok meneh. Pokoke itu santri itu keramat. Mana dalilnya Ustaz? Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik ini akan mengikis perbuatan-perbuatan yang jelek. Kamu nggak usah takut ini itu. Yang mentakdirkan dosa juga Gusti Allah. Percaya nggak? Lah salah sapa Gusti Allah menciptakan ono HP, ono mripat barang boyo manusia rasa duweni mripat sisan. Ken dia ngerti perkara kaya cagak ora pernah. Cagak iki enggak pernah nonton apa? Pergi ke tempat karaoke, ke tempat diskotik enggak pernah nonton konser enggak pernah. Nyuri ya enggak pernah, ya enggak? Ya memang diciptakan oleh Allah seperti itu. Lah kita ini diberi kaki, diberi tangan, diberi akal. Inti kata isim yang murab ada 8. Diingat-ingat itu. Isim yang murab ada 8. Isim mufrad ada? Sebutkan. Jama' ada? Sebutkan. Jama' taksir ada? Sebutkan.
Ini contoh-contohnya ini semua. Ini semuanya adalah berubah. Semisal ada isim mufrad. Apa isim mufrad? Isim yang menunjukkan mana satu. Mufrad itu maknanya satu. Kalau isim musanna, isim yang menunjukkan mana dua. Kalau jama, isim yang menunjukkan mana banyak. Gampangnya pul. Ngaji nawi soro blugot modok 3 tahun dituanya nawi soro blugot rapat sosial sen sampeyan is wayang ngentekno segodhok gedheke awak tok bangga trimo entuk sak kertas ngene saya lulus sanawi wae tak suwe-suwe 2 kali kok cung selamat tinggal terus ora payu kawin ngono malah pirang-pirang wong wedok sing ngedepi aku ya enggak. Oke, isimnya murah pada 8. Sebutkan. Itu tadi diberi oret-oretan. Jadi ini isim mu'rab, bayi panah, jret 8. Jret diberi angka 33. Terus setelah ini jret sana 8 halaman 33. Kemudian i'rab yang masuk pada kalimat isim. I'rab yang masuk pada kalimat isim ada 3. Diterangkan pada halaman 4. Ditulisi halaman keempat. I'rab yang masuk pada kalimat isim ada 3. Rafa, nasab, jem. Contohkan zaitun. Zaitun, zaitan, zaitin ini namanya perubahannya namanya dohirun. Artinya dohirun itu kelihatan. Yang tidak kelihatan namanya takdirun muqaddarah. Seperti contoh Musa, Musa, Musa. Musa, Musa, Musa ini alamatnya dikira-kirakan. Neng paham neng? Paham? Paham nggak? Kamu itu loh kamu dari mana? Dari Lampung. Dulu mondok di mana? Di Dalwa ya. Dakwah wal Dalwa, dakwah dan lugat. Lugat wa dakwah. Dalwa, dakwah dan lugat. Lugat wa dakwah. Alambo. Pondok disingkat teh. Al-Mubarak Al-Mubarak Al-Arba'in. Berapa tahun Neng di sana Neng? 3. Neng, suasananya panas mana Neng? Panas sana ya? Masya Allah. Rumah saku kita wis koyo ning tengah-tengah neraka jahanam ya. Ini Masya Allah. Mondok 40 dino mulai to mateng tenan. Nanti tahun yang kamu mondok 40 hari tahun yang nama cara melukat bisa. Di sana nama cara melukat 1 hari berapa kali atau 1 minggu berapa kali? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Memang seperti itu. Makanya kita itu santri ini toh mondok berapa tahun? Berapa tahun di sana? 3 tahun toh. Kamu 3 tahun toh takdu sama santri Al-Mubarak yang 40 hari toh kalah. Kalau nggak percaya begini. Gimana takdu? Kalah. Jangan kan takdu karo cah cilik iki kalah. Kecil barangnya, gede khasiatnya. Coba i'rab yang masuk pada kalimat isim ada 3. Sebutkan jen. Langsung diganti ngene iku. Rafa, nasab, jen. Isim yang dibaca rafa ada 7. Isim yang dibaca nasab ada 15. Isim yang dibaca jen ada 3. Sing alim. Kamu akan menghadapi sebuah masa. Di masa itu, kamu sudah tidak sempat untuk belajar lagi. Di masa itu, dituntut sebuah kehebatan. Karena masa yang dihadapi tidak seperti masa sekarang. Masa dihadapi tidak seperti sekarang. Makanya toh,
Saya sering ngomong sama santri-santri, kamu harus kaya, kamu harus sukses, kamu harus ngalim. Kita ini nggak usah ngejak santri-santri mondok di Al Mubarok, nggak usah. Selama kualitas kamu bagus, setiap hari setor 7 kali, aku yakin akan berbondong-bondong. Lo Matasari istiqomah bondong-bondong ke sini ya. Loh, Matasari itu istiqomah setiap hari ke sini. Iku gajine itu iso ngalahke tukang-tukang yang pagi 50.000, sore 50.000. Bagaimana jika lo 30 hari 3 juta? Padahal yang bagian dapur itu cuma 2.500.000. Kalah. Masain non stop. Wong ini kene demo ya Ramadan, ya Ramadan. Selesai kan? Ini adalah isim yang dibaca rofa. Paham ya? Jadi i'rab yang masuk pada kalimat isim ada 3. Rofa nasab jer. I'rab isim yang dibaca rofa ada 7. Isim yang dibaca nasab ada 15. Isim yang dibaca jer 3. Selesai sudah rombongannya kalimat isim. Paham? Sekarang saya akan membahas rombongannya kalimat fi'il. Apa fi'il? Fi'il ada. Sebutkan. Apa mabni? Apa murab? Fi'il mabni ada. Sebutkan. Apa madi? Apa mudhari? Apa amar? Fi'il ya murab fi'il. Sekarang dikupas satu persatu. Pertama kali adalah fi'il yang mabni. Fi'il yang mabni itu ada 3. Sekarang begini, mabninya kalimat fi'il. Mabninya kalimat fi'il ada? Mabninya kalimat fi'il ada? Sebutkan. Fatkah. Fi'il yang mabninya fatkah ada berapa? 3. Fi'il yang mabninya fatkah ada 3. Fi'il madi ada yang mabni fatkah enggak? Ada. Fi'il madi mabni fatkah dengan syarat? Fi'il mudhari ada yang mabni fatkah ada? Dengan syarat? Fi'il amar yang mabni fatkah enggak? Ada. Dengan syarat? Kamu bisa nunjuk-nunjuk itu toh syaratnya itu arba'in apal. Kalau arba'in dia apal toh, ala bingung. Kalau kamu gembar-gembar kamu yang germondak mandok. Cangkemmu anggap. Untuk tambahan santri baru kan? Pokoknya Al Mubarok itu orang arah punah ila yaumil kiamat. Santri ini 2 alam, alam dunia dan alam akhirat. Ini ada santri baru lagi, Bapak Jumarun. Nanti siapkan kamar Kang. Luar biasa. Pondok pesantren yang tidak akan mati Al Mubarok. Oke. Kalimah fi'il yang mabni domah, fi'il madi mabni domah ada enggak? Ada enggak? Ada. Fi'il madi mabni domah apabila bertemu dengan wawu jamak. Contohkan. Fi'il mudhari yang mabni domah ada enggak? Enggak ada. Fi'il amar yang mabni domah ada? Enggak ada. Kamu meneliti kitab apa saja itu pasti seperti itu. Saya membuat arba'in ini toh mentelengi minimal 30 kitab nahwu sorof lughat. Lewat kitab yang manual dan juga lewat kitab-kitab yang ada di Google. Artinya kalau kamu memahami ini toh udah beres pokoknya. Tidak perlu bertambah dan tidak perlu berkurang. Ini ditutup-tutup nonton santri Al Mubarok lebih dari 10.000 loh. Dan saya kepingin yang ngajar cuma saya saja. Merasa kakean wong. Ngono kakean wong itu akibatnya nasibnya kayak grup Yakutun Nafis.
Grup yakutu nafis kakian admin akibate admine ana sing nekek modernisan sakiya ini, ya enggak? Mati kan? Grupnya mati. Gara-gara apa coba? Kakian admin. Makanya besok nak kamu jadi kiai tuh, rasa kakian admin. Adminnya kamu toktil, paham? Pondok pesantren ada di genggaman kamu. Nggak usah cari pengurus. Pengurusnya ya kamu, ketua pondoknya ya kamu, sekretarisnya ya kamu, benderanya kamu, seksi pendidikan kamu, seksi keamanan kamu, seksi oya-oya ya kamu. Nah kamu modern, ya modern KB. Kamu nggak usah khawatir. Nanti kalau kamu wafat, pasti Allah akan menghadirkan orang yang lebih hebat daripada kamu. Percaya nggak? Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu toh menjadi seorang Rasul dan Nabi, menjadi Amirul Mukminin, tidak pernah kompromi dengan sahabat. Rasulullah mengatakan sholat zuhur 4 rakaat, semua sahabat wajib bertekuk lutut, tidak ada satupun sahabat yang berani menentang. Dalam percakapan Rasulullah mengatakan, kullu muhdatsatin bid'ah. Itu kekuatannya Rasulullah. Setiap pembaruan adalah bid'ah. Persis seperti saya. Kowe mulang arba'in rasa gawe bid'ah kowe. Arba'in no. Tampen doma, tampen maka, tampen kasa. Tanda-tanda kalimat huruf bisa tidak bisa dimasuki tanda-tanda kalimat dan fi'il. Ngono kuwi jenenge bid'ah. Saya kan ngomong tidak patut. Lu patut iso berubah. Anu Ustaz, daerah Medan lo Ustaz gak paham namanya patut. Yo cek gen. Jangan dirubah. Ngono iku jenenge kamu merubah tradisi Demak. Jangan dirubah. Oke. Sekarang mabninya kalimat fi'il yang sukun. Fi'il madhi ada enggak mabni sukun? Ada. Dengan syarat bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Ada berapa dhamir rafa mutaharrik? 8. Sebutkan. Kaki, toma, tun, nah. Kamu tenanan toh, santi-santi yang lama toh, iso kalah itu. Apa meneh sing pengurus sing gaya senengane koyo pinter-pinter dhewe kalah. Kalau nggak percaya buktikan. Yang terpenting itu sergap jamaah dan sergap ngaji. Nanti kalau masalah, nanti kalau kamu jadi ulama, jadi kiai di daerah kamu dan kamu megang pondok, semua ilmu akan dikeluarkan oleh Allah dari mata hati kamu dengan sendirinya. Kalau nggak percaya buktikan. Ini ilmu ini, arba'in ini, miftahul ulum. Arba'in ini toh kuncinya ilmu. Sekali kamu hafal arba'in, beres yang lain beres. Paham cing? Setelah pulang ngajar, orang kok setelah pulang malah kerja di Hongkong, kira genah. Kerja di Hongkong nyewoi anjingnya wong Hongkong. Genah kamu. Oke. Ada nggak kalimah fi'il mudhari yang mabni sukun? Ada. Di saat apa? Bertemu dengan apa? Nun jama' inas. Fi'il mudhari yang bertemu dengan nun jama' inas, peletakannya ada berapa? Sebutkan. Contohkan. Oke, sekarang yang fi'il amar. Ada nggak fi'il amar mabni sukun? Syaratnya apa? Kamu kalau nggak hafal arba'in apa iso jawab? Apa cukup ngono kuwi trimo guyang-guyu ngono. Ustaz nak ngajar cepet pola, ora cepet ya kupingmu wis sing lendet. Sekarang apa itu fi'il madhi yang mabni hadfu harfilat ada enggak? Enggak ada. Fi'il mudhari ada enggak? Enggak ada. Fi'il amar ada enggak? Ada. Nah, contohkan. Isa yarni. Isa uju irmi. Isa kias. Isa. Uju. Irmi.
Sekarang hadfun nun. Ada nggak fi'il madhi yang mabni hadfun nun? Ada nggak fi'il mudhari yang mabni hadfun nun? Ada nggak fi'il amar yang hadfun nun? Ada. Yaitu apabila atau dinamakan yang dia atau apal komsa kan fi'il mudhari. Contohnya itu seperti contoh idriba, idribu, idribi. Selesai sudah bahas tentang mabninya kalimat fi'il. Sekarang kemabniannya ini saya tampilkan. Jadi inti kata tadi kan saya ngomong kalau mabninya kalimat fi'il ada 5. 5 ini dibagi 3. 5 ini dibagi 3. Yang fi'il madhi mendapatkan 3. Fi'il mudhari mendapatkan 2. Fi'il amar mendapatkan 4. 3 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 5. Matematika-matemamu kera kanggo toh? Matematikamu ning gone sekolah umum ora kanggo. Matematikane agama itu lelaki mendapatkan 2, perempuan mendapatkan 1. 2 tambah 1 sama enggak? Sama. Contoh ya, contoh. Contoh semisal Rafa ini dapat warisan dari orang tuanya. Rafa dapat warisan dari orang tuanya itu 300 juta. Kebetulan Rafa ini anak 2. Rafa sama adiknya perempuan. Setelah itu bapaknya wafat, meninggalkan 300 juta. Rafa mendapatkan 200 juta. Adiknya mendapatkan 100 juta. Kemudian Topik punya adik namanya Nonoi. Rasa GR. Iki kok Topik langsung ngajus ya. Topik punya adik namanya Nonoi. Nonoi, apa Topik ini punya orang tua, punya warisan 300 juta. Pada akhirnya Topik mendapatkan 200 juta, si Nonoi mendapatkan 100 juta. Coba, ini ada 2 makhluk hidup, ada 2 keluarga. Jadi si Rafa mendapatkan 200 juta, si Nonoi mendapatkan 100. Topik mendapatkan 200. Adik Rafa mendapatkan 100. Kemudian si Rafa nikah mendapatkan Nonoi. Berhubung Rafa punya istri Nonoi, mau tidak mau Nonoi dinafkahi sama Rafa, diberi 100 juta. Coba, ini Nonoi dapat berapa? 200. Si Topik berapa tadi bagiannya? 200. Sama mbak? Sama. Ini matematika agama. Matematika agama itu cerdas, kayak matematika umum. Matematika umum iki lho sing do pinter matematika do mlebu ning gone Cipinang sama Nusa Kambangan. Gara-gara matematikane error. Matematikane error bangun jalan raya padahal rapnya itu ketebalan 20 cm. Lho kok iso malah jadi 18 cm lho. Sing dicek itu tempat-tempat khusus. Orang yang ngecek sudah dapat pesangon. Paham aku ya pernah jadi pejabat rumah jamu. Saya itu pernah jadi tim pembangunan di desa ini. Kebetulan saya ini tuh presidennya sak kampung, ketua RT dulu, sekarang aku wis pensiun. Setelah itu ada KPK datang ke balai desa. Apa yang terjadi coba? KPK-nya sudah disangoni. Ini loh hitung-hitungan dunia seperti ini. Ini tadi loh hitung-hitungannya. Sehingga si Nonoi mendapatkan 100. Kalimat huruf selama-lamanya. Mabninya kalimat huruf pada. Sebutkan. Gampang kan? Kalau
udah kok nyampe ada orang gak iso nau sorop lugot ya ancen mung kuwi wis. Masya Allah, ancen niate iki ngentekno duwite wong tua kok. Mondok 3 tahun nau sorop lugot ra pecus. Kalimat huruf yang mabni sukun ada? Kalimat huruf yang mabni fathah ada? Kalimat huruf yang mabni kagak ada? Kalimat huruf yang ada? 1. Selesai. Katam. Setelah ini selesai, kamu meneliti satu-satuan ini. Ini sudah ada pengelompokan dan ada nomor-nomor. Nomor ini bukan nomor togel ini. Ini nomor arba'in. Nomor togel mau biasa sampai suge kabeh. Ya lah situ ngaji. Oke, pertama kali kalimat dan tanda-tandanya sudah diterangkan. Tanda-tanda kalimat isim ada 7. Tanda-tanda fi'il madhi apa? Atau taruna. Tanda-tanda fi'il mudhari. Tanda-tanda fi'il amar. Tanda-tanda kalimat huruf. Gampang. Nah, kemudian kalau sudah tahu caranya dipraktekkan. Caranya dipraktekkan semisal ya ada lafaz ata'a lita'arifi lam kalimah. Sebab mabni apa murab? Sebab mabni apa? Kasrah. Oke. Ata'arifi kalimah isim. Sebab huruf jar al dan jar. Murab apa mabni? Sebab berubahnya ata'arifu, ata'arifa, ata'arifi. I'rabnya jar. Sebab kemasukan huruf jar. Hawiyatan kalimah isim. Sebab tanwin. Murab apa mabni? Murab. Sebab bisa berubah. Berubahnya hawiyatun, hawiyatan, hawiyatin. I'rabnya nasab. Halah gampangnya pol. Ilmu nahwu gampangnya kaya ngene kok nyampe gak iso. Nonton saya bakas ilmu nahwu iki lho, alhamdulillah lambe saya enggak ucul dari tempatnya. Oke. Setelah paham tentang kalimat dan tanda-tandanya, kamu pahami tentang murab mabni. Apa murab? Apa mabni? Untuk memahami murab dan mabni yang penting kamu hafal isim yang mabni. Isim yang mabni ada 11. Diterangkan pada halaman 34. Pada halaman 34 itu sudah diterangkan di sini isim-isim yang mabni. Isim-isim yang mabni ada 11. Topik ini. Biasanya ono santi kesusu gitu. Biasanya anak Irat Fatih cerdas. Isim yang mabni ada? Sebutkan isim dhamir, isim dzarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim nyala berupa mufrad, munada, mufrad, alam, munada, nakirah, maksudnya ada lengkap kabli badu bari menentukan buah. Selain isim yang mabni berarti semuanya isim mu'rab. Pokoknya yang dari ora kuwi itu berarti isim mu'rab. Kabeh gitu. Apa lafadznya? Semisal ada lafadz bismillahi. Bismillahi ismi mu'rab mabni. Allahi mu'rab mabni. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi murab kabeh. Mbok sak Quran kowe ngomong muni murab kabeh luwih akeh benere daripada gak. Kancaku tak enekno, kan gak ada pujian ya. Kang, aku ilekno Kang. Lalu saya bilang gini, sing mbok ping itu A kabeh, insyaallah akeh benere ya. Sing diping A kabeh. Lha entuk nilai 6 entuk nilai 6. Sebabnya dari hasil penelitian saya, itu rata-rata yang bener A gitu loh. Ya ada yang bener B, kadang C, kadang D gitu. Setelah apa itu dapat nilai, itu orangnya bilang, wah bener ya AKB. Besok ono ujian meneh tak ping AKB. Oke. Jadi semisal ya, ada lafaz hawiyatan. Coba
Hawiyatan kalimah isim. Sebab tanwin. Murab apa mabni? Sebab bisa berubah. Kenapa hawiyatan ini tidak dinamakan murab? Tidak dinamakan mabni? Karena hawiyatan tidak berupa isim yang mabni. Pokoknya kalau ada isim kok tidak mabni berarti hukumnya murab. Oke. Kemudian bahas tentang perubahan. Bahas tentang perubahan itu yaitu lafaz-lafaz yang bisa berubah, yaitu isim-isim mu'rab. Diterangkan pada halaman 33. Ada lafaz Ahmad, ada lafaz Zaidun, bagaimana berubahnya? Ada lafaz Ahmadu, bagaimana berubahnya? Rijalun, masajidu, siapa sih ngomong masajidi? Santangi turun langsung ngomong masajidi. Azedani. Gampang. Kamu di sini toh tirakat tengok-tengok di Al-Mubarak sama tirakat menghafalkan arba'in. Nanti kalau masalah pinter akan diproses sama Allah. Kamu harus yakin manusia itu adalah hayawanun natik. Manusia itu adalah manusia, makhluknya Allah yang cerdas. Gak ada ceritanya manusia itu nggak cerdas, nggak ada. Semuanya cerdas, cuma ada syaratnya. Jangan banyak makan, jangan banyak tidur, jangan banyak istirahat. Habiskan waktu untuk terus beraktivitas. Tidak pernah saya selesai ngaji kecuali di kamar pasti buka kitab. Kecuali kalau ada bidadari di samping saya. Baru saya pangku, tak los-los, tak iliri gunake duit. Karena saya sudah tahu kalau perempuan itu meripat duiten. Makanya besok nak kowe duwe bojomu sering-sering diirisi diiliri pakai duit, paham? Nanti bapak-bapak silai ngeluh asem. Alhamdulillah saya fresh hidup saya karena saya nggak pernah megang uang dan saya nggak punya dompet. Saya nggak punya dompet. Ini ada sakunya tuh hanya fantasi saja. Tidak pernah pakai uang. Nggak pernah pakai uang. Alhamdulillah saya tidak pernah kena pencuri. Karena nyuri apa? Mencuri apa? Kadang-kadang orang-orang yang nyuci baju saya toh tak jebak itu. Ada uang 10 juta, tak masukkan di saku. Kira-kira bagaimana? Nggak perlu saya ceritakan sama kamu. Saya sering jebak orang. Rumah saya kan ada CCTV-nya. Di ruang tamu tawannya uang 50 juta. Tak tinggal. Tak perhatikan dari kamar. Dulu ada tamu. Assalamualaikum. 50 juta diambil. Alhamdulillah. Saya punya rekaman. Setelah itu orangnya nggak berani kesini lagi. Alhamdulillah. Tamu tapi alhamdulillah santri tak tutui ya. Santri tak tutui. Pak gawe omah ning mburi makom. Oke, kemudian tentang i'rab. Nanti i'rab tak terangkan selanjutnya, ada orang wafat ya. Semoga manfaat barakah. Subhanakallahumma wa bihamdika